Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dan pemirsa yang kami hormati, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali mengaji bersama dengan Ustadz Abdul Ghani di channel YouTube web channel. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Salawat beserta salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini mengaji kitab Bujairami Al-Khatib karangan Syekh Sulaiman Al-Bujairami dengan juz yang kedua, yaitu juz 2 halaman atau Shahifah 301 dengan materi yaitu tata cara ziarah kubur dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yustahabbu al-iksaru minaz ziyarati wa ayuksira al-wuqufa inda kuburi alil khairi wal fadli qaulu asyhada'i annahu min jumlatis sulahai wa mislum al-ulama'u. Jadi kita semua ini disunatkan untuk memperbanyak atau sering melakukan ziarah, dan juga kita semua disunatkan untuk memperbanyak berdiri di atas di samping atau bersanding atau di samping kubur-kubur orang yang ahli baik, orang-orang yang baik, termasuk orang yang mempunyai keutamaan. Termasuk di sini adalah orang-orang yang mati syahid, karena orang-orang yang mati syahid termasuk orang-orang yang baik, sulaha, orang-orang yang baik, seperti halnya para ulama. Para ulama adalah orang-orang yang baik, seperti halnya para sulaha, orang-orang yang baik. Para ulama termasuk mereka adalah orang yang meninggalkan ilmu, meninggalkan warisan, meninggalkan ilmu, yaitu berupa sunnah Allah, sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ulama adalah lampunya dunia dan obornya dunia dan lampunya akhirat. Maka disebutkan ittabiul ulama fa innahum surujud dunya wa masabiqul akhirah. Ikutilah kamu semua, ikutilah ulama, karena ulama adalah termasuk yaitu obornya dunia dan lampunya akhirat. Apabila kita mengikuti ulama yang ahli sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan mengikuti sunnah para sahabat-sahabat, orang-orang yang mengikuti sahabat, maka mereka semua adalah pewaris para nabi. Mereka semua adalah yang mewarisi sunnahnya Rasulullah SAW. Maka di sini ulama termasuk orang-orang yang kita semua disunatkan untuk berziarah kepada ulama, karena ulama adalah penerang hati umat. Ulama adalah cahaya umat. Ulama adalah orang yang memiliki petunjuk yang benar. Ulama adalah orang yang memberikan, yaitu meninggalkan sunnah yang benar. Ulama adalah yang mengajarkan kepada kita semua sunnah yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Maka kita semua disunatkan untuk berziarah kepada para ulama. Kemudian apa yang dibaca ketika kita semua melaksanakan ziarah? Di sini disebutkan pada kitab Bujairami Al-Khatib juz 2 Shahifah 302. Man qara'a suratal ikhlasi ikhda asyrata maratan summa uhdiya sawabuha li ahli maqbaratin ghufira lahu bi'adadihim. Siapa yang membaca surat ikhlas, yaitu qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, membaca surat ikhlas yang jumlahnya 11 kali, kemudian surat ikhlas itu diniatkan dihadiahkan pahalanya kepada ahli makbarah, maka orang tersebut orang yang membaca surat ikhlas itu, maka doanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang yang ahli makbarah, yaitu orang yang dikirimi doa, penduduk yang diam di dalam makbarah, maka juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan jumlah ahli makbarah, jumlah ahli kubur yang ada di situ. Jadi kalau kita ziarah ini contohnya ziarah kepada orang tua, kita doakan surat ikhlas, kemudian muawwidhatain, ayat kursi, kemudian tahlil, tasbih, tahmid, takbir, sholawat kepada Rasulullah SAW. Apabila itu semua kita hadiahkan, kita niatkan, kita hadiahkan kepada orang tua kita, maka pahalanya sampai kepada orang tua kita. Orang tua kita sangat senang karena diberi pahala. Orang tua kita sangat senang karena diberi
ganjaran-ganjaran atau pahala yang kita kirimkan kepada orang tua kita. Orang yang kita kirimi, orang tua yang kita kirimi, pahalanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak hanya orang tua yang kita tuju, semua ahli kubur yang ada di situ semua adalah dapat maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita tuju orang tua, tapi pun semua yang ada di dalam satu makbarah semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jumlah hitungan semua ahli kubur yang ada di situ. Dengan barokahnya kita semua mendoakan kepada ahli kubur kita, orang tua kita atau yang lain, maka semua pun mendapat keloberan atau barokah pahala, dan semuanya pun dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan barokahnya surat Ikhlas 11 kali, dan juga surat-surat yang lain, surat Yasin, kemudian Muawwidzatain, ayat kursi dan seterusnya. Itu akhirnya ahli kubur mereka semua mereka adalah sangat senang, karena ahli kubur mereka adalah orang-orang yang mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apakah pahala bacaan sampai kepada si mayit? Apakah apa itu yang kita baca itu sampai kepada mayit? Apakah mereka semua merasakan apa itu bahwa mereka telah didoakan, dan kemudian maka apakah mereka bahagia? Ini disebutkan dalam kitab Bujairumi Al-Khatib juz 2 Sohifah 302. Jawabannya adalah sebagai berikut ini. Qad naqala al-Hafidz as-Suyuti ana jumhur salafi wal a'immata as-salasata ala usuli sahabil qiraati lil mayyiti. Lakin zakara al-Qarafi anna madhaba Malikin adamul wusuli wa fil minhaji wa syarhi wa khawashihi wa yanfa'uhu ay al-mayyita min warisin wa ghairihi sadaqatun wa du'aun bil ijma'i wa ghairihi. Yaitu Imam Hafidz Imam Suyuti, yaitu Imam Suyuti menukil atau memindah, Imam Suyuti telah memindah bahwasanya kebanyakan para ulama salaf dan para imam tiga selain Imam Malik, bahwasanya pahala yang dibacakan, yaitu bacaan yang dibacakan kepada si mayit itu adalah pahalanya adalah bacaan itu adalah pahalanya sampai kepada mayit. Tetapi di sini Imam Qarafi, kemudian di sini sahabat Qarafi menyebutkan bahwasanya madhab Imam Malik dan adalah tidak sampai. Jadi kalau madhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Abu Hanifah, tiga imam ini dan kebanyakan ulama salaf menyatakan bahwa pahala yang dibacakan seseorang kepada si mayit itu adalah sampai kepada si mayit. Tetapi menurut Imam Madhab Imam Malik adalah tidak sampai kepada si mayit. Di dalam kitab Minhaj dan syarahnya kitab Minhaj dan khasyahnya kitab Minhaj disebutkan bahwa bacaan yang dibacakan oleh seorang yang ziarah kepada ahli kuburnya itu adalah bermanfaat kepada si mayit. Apakah itu ahli warisnya atau orang lain, atau sedekah yang diberikan kepada si mayit, atau doa yang diberikan kepada si mayit, ini ijma atau mufakatnya para ulama, semuanya adalah bisa sampai dan manfaat kepada si mayit. Jadi contohnya ini, kalau kita kedua punya orang tua ini contohnya, atau kerabat, kita bacakan khataman Al-Quran, kita bacakan Asmaul Husna, kita bacakan ayat kursi, surat Ikhlas dan seterusnya, atau kita bacakan satu gelondongan khatam Al-Quran dari awal sampai akhir, maka semuanya itu ditujukan kepada ahli kubur yang kita tuju, maka ahli kubur itu pahalanya itu sampai kepada ahli kubur yang kita tuju. Umpama orang tua kita tuju, atau mbah, atau buyut, atau nenek, kakek, atau suami, atau istri, atau cucu dan seterusnya, maka semua pahalanya itu yang dibacakan doa atau sedekah atau bacaan yang diaturkan kepada si mayit, maka semuanya itu adalah sampai kepada si mayit. Ini adalah ijma'nya ulama, kesepakatannya para ulama. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini disebutkan Ani bin Abbas radhiyallahu anhu, ana rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna ummi tuwfiyat ayan fa'uha in tasaddaqtu anha, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na'am. Hadis yang sumbernya dari sahabat Ibnu Abbas, bahwasanya ada seorang sahabat
bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hei Rasulullah, sesungguhnya ibuku adalah telah meninggal dunia. Apakah ketika aku sedekah kepada ibuku, apakah dapat memberi manfaat kepada ibuku, hei Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ya, dapat memberi manfaat. Sedekahmu kepada ibumu dapat memberi manfaat kepada ibumu." Ini adalah bahwasanya petunjuk atau pedoman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya sedekah, kemudian kita memberi sedekah kepada orang lain, kepada tetangga, famili kita, hajatan, memberi sedekah kepada saudara-saudara kita di rumah, kemudian hadiahnya sedekah dihadiahkan kepada kedua orang tua kita, maka pahalanya itu sampai kepada kedua orang tua kita. Atau umpama kita mengundang orang yang hafal Al-Quran, hafid atau hafidah, di rumah kita undang orang hafid atau hafidah, kemudian kita niatkan bahwasanya dengan barokahnya Al-Quran kita aturkan kepada orang tua kita atau saudara-saudara kita semua, maka semua pahalanya itu sampai dan memberi manfaat kepada kepada orang yang kita tuju, yaitu orang-orang yang sudah meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dafnu fil maqbarati afdalu minhu bi ghairiha liyanala al-mayyitu doa al-marina waz-zairina. Ini kitab Bujairumi Al-Khatib Sohifah 300. Jadi menyemayamkan di dalam makbarah itu lebih utama, makbarah umum. Jadi ada makbarah itu kan berarti banyak orang yang disemayamkan di situ, yang dikubur di situ berarti banyak. Menyemayamkan atau mengubur di suatu makbarah itu lebih utama daripada selain makbarah. Jadi kalau umpama kita punya tanah ini, sebidang tanah, kemudian ada saudara kita yang yang meninggal, yang kemudian kita semayamkan atau kita kubur di situ, itu lebih utama ketika saudara kita dikubur di makbarah umum daripada kubur di kubur yang tempat sendirian. Kenapa? Karena orang-orang yang berjalan dan orang-orang yang menziarahi itu adalah mereka semua mendoakan kepada ahli makbarah tersebut, maka doa-doa mereka, doa orang yang berjalan yang mendoakan kepada makbarah tersebut atau orang yang ziarah, orang-orang yang ziarah yang mendoakan kepada makbarah tersebut, maka akan mendapatkan barokah atau pahala. Semua ahli kubur yang ada di situ, maka semuanya mendapat barokah, mendapat pahala dari doa orang yang berjalan atau orang yang menziarahi. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengubur ahli kubur kita, orang tua ahli kubur kita di tempat umum itu lebih utama daripada mengubur yang ada di situ tidak ada sendirian, tidak ada temannya. Kalau tidak ada temannya, maka ibaratnya adalah yang mendoakan adalah orang yang datang, keluarga yang datang, anak atau istri atau suami atau keluarga yang datang. Tetapi kalau di makbarah umum, orang-orang yang berjalan kemudian memberi salam, doa selamat, semua yang ada dalam kubur itu semuanya dapat doa selamat. Begitu juga orang yang ziarah ketika umpama hari Kamis atau hari Jumat. Semua yang ziarah ketika masuk, ketika keluar, semua itu memberi doa selamat. Maka yang ada di situ orang-orang yang meninggal dunia di makbarah tersebut, maka mendapat siraman pahala, barokah pahala dengan doanya orang-orang yang masih hidup. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kasih sayang tidak hanya di dunia, tapi juga hanya sampai kasih sayang di akhirat. Ketika di dunia kita berkewajiban mengasihi, mentaati, meneladani, kemudian memberi, kemudian menolong, kemudian juga mendoakan. Tidak hanya ketika masih hidup, ketika sudah meninggal pun kita punya kewajiban untuk memberi sedekah, kemudian menolong dengan barokah doa, dengan bacaan Yasin, dengan bacaan Al-Quran, dengan sholat ikhlas dan seterusnya. Tidak hanya di dunia, tapi ketika orang-orang tua kita, saudara kita yang sudah meninggal dunia, maka kita pun berkewajiban untuk memberi kasih sayang kepada mereka. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka di sini dengan tata cara ziarah kubur ini maka menjadi pedoman untuk kita semua menjadi orang-orang yang jangan lupa dengan sejarah. Maka kita ini adalah orang anak yang jangan lupa dengan sejarah. Sejarah masa lalu adalah bagian daripada perjuangan orang tua kita, di mana saat kita sekarang kita dalam keadaan sukses,
kita dalam keadaan berhasil, kita dalam keadaan sudah mapan atau tidak mapan, kita dalam keadaan sudah besar atau dewasa atau tua, jangan lupa semuanya itu dulu adalah hasil jerih payah dan keringat orang tua. Dulu semuanya adalah tetesan keringat, dulu semua adalah jasa dan yaitu usaha-usaha yang keras dari orang tua kita dan saudara-saudara kita. Maka yang paling baik bagi kita adalah orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berterima kasih kepada para guru, yang paling penting juga jangan lupa berterima kasih kepada kedua orang tua kita. Maka semuanya yang sekarang kita rasakan adalah bagian dari perjuangan orang tua kita. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan di sini adalah yaitu mengajarkan kasih sayang di dunia sampai kasih sayang di akhirat. Amin Allahumma amin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa memberi kasih sayang kepada saudara kita yang masih hidup, dan juga orang tua atau saudara kita yang sudah meninggal dunia, kita beri kasih sayang dengan doa-doa kita kepada mereka, sehingga mereka menjadi senang, menjadi bahagia, sehingga mereka semua orang tua kita atau ahli kubur kita yang ada di dalam makbarah, yang ada di alam barzah, alam kubur, sehingga mereka semua diberi maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ditempatkan di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.